Selamat pagi, teman-teman. Ketemu lagi di pertemuan yang kedua ini setelah UTS. Kita akan masuk ke materi kita, materi yang ke-9. Saya akan buka dulu materi kita di screen agar kita bisa sama-sama memperhatikan. Di pertemuan ke-9 ini yang menjadi topik adalah term of shipment atau Incoterm. Di dalam setiap kita ada ekspor ataupun import, di dokumen carrier atau pelayaran itu selalu dituliskan apa term of shipment-nya, yang menunjukkan bahwa barang tersebut siapa yang harus membayar untuk ocean freight maupun biaya-biaya yang lain, biaya pengangkutan. Jadi ditulis di sana, bisa umpamanya shipment itu prepaid. Kalau prepaid itu biasanya yang bayar adalah eksportir atau pengirim atau shipper. Tapi kalau collect itu yang membayar dari shipment tersebut untuk transportasinya dilakukan oleh consignee atau customer. Namun itu bisa dijelaskan lagi lebih luas, lebih rinci. Kalau saya tidak salah, dulu kita sudah pernah juga pelajari ini, tapi tidak apa-apa, kita pelajari lagi secara lebih mendalam. Karena ini sangat urgent ya, sangat penting. Ketika kita masuk ke dalam suatu perusahaan logistik, kalau kita tidak mengerti term of shipment ini menjadi sesuatu hal yang kurang baik, karena kita bisa salah. Kita nggak tahu umpamanya term of shipment-nya, kita bisa salah. Kita tidak menagih untuk freight-nya, itu menjadi kerugian bagi perusahaan. Mulai saya harapkan teman-teman bisa menyiapkan juga catatannya agar lebih mengerti, agar lebih tahu secara mendalam mengenai term of shipment ini. Incoterm atau International Commercial Term, Incoterm, disingkat dengan Incoterm, adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterm menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Jadi ini dibuat suatu kode, dibuat suatu kesepakatan agar seluruh dunia tahu. Jadi tidak beda-beda negara ini dengan negara lain, beda. Enggak. Itu semua sama, tahu. Karena memang biasanya bill of lading itu ditulis dalam bahasa Inggris. Itu menjadi bahasa internasional. Jadi perlu setiap orang tahu, tidak berbeda gitu. Karena ini kan perdagangan antar negara, perdagangan internasional. Jadi Incoterm yang ada di bill of lading atau yang ada di seaway bill atau yang ada di airway bill untuk dokumen untuk udara itu mempunyai persepsi yang sama. Jadi tidak ada yang dirugikan, tapi ketika dia lihat BL, oh dia tahu
Apa nih incotermnya? Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Jadi perlu sekali setiap mahasiswi yang akan terjun ke dunia logistik, dunia freight forwarder, mengerti term ini agar tidak terjadi kesalahan atau pengertian mengenai siapa yang bertanggung jawab dan hak apa yang menjadi hak seorang penjual atau seorang pembeli. Nah, apa sih tujuan Incoterms yang di bawah ini? Tujuannya ini, tujuan Incoterms yang pertama, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh eksportir dan importir dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Jadi ada hak, ada kewajiban. Tentu Incoterms ini juga harus disepakati antara eksportir atau shipper dengan importir atau consignee. Karena itu menyangkut biaya. Siapa yang menanggung? Sama ketika teman-teman mungkin memesan secara online suatu produk, contohnya umpamanya laptop. Itu kan bisa penjualnya membuat syarat bahwa ongkos kirim ditanggung oleh penjual. Atau sebaliknya ditulis ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Nah, itu sama sebenarnya Incoterms itu. Siapa yang menanggung biaya? Walaupun biaya itu banyak. Bukan hanya biaya ocean freight, kalau di dalam shipment lewat laut, tapi juga ada THC origin, ada FAF, ada mungkin tracking, custom clearance, bea masuk atau import duty, dan biaya-biaya yang lain. Itu dijelaskan di Incoterms. Yang kedua, memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi eksportir dan importir. Ya, yang tadi, kesepakatan. Berarti kan mereka buat ketentuannya. Siapa yang bayar ini? Karena ketika seseorang membayar umpamanya semuanya, ya tentu biaya menjadi tinggi dan itu berefek kepada biaya kepada penjualan. Kan biaya-biaya dalam transportasi itu juga harus dihitung sebagai cost, sebagai biaya bagian dari biaya pembelian. Dan ketika kita mendapatkan total biaya pembelian, biaya custom clearance, biaya ocean freight dan lain-lain, kita total. Nah, kita dengan harga yang kita dapatkan, kita tentu markup untuk keuntungan kita. Untuk kita buat menjadi harga penawaran kepada customer. Tentu kita akan buat itu dalam penawaran yang disebut dengan quotation. Ya. Jadi itu menjadi ketentuan, kesepakatan. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Ya. BL itu menjadi suatu alat komunikasi. Jadi kalau sudah tertulis kan sudah semua mengerti. Sudah tertulis. Sudah ada di atas kertas. Jadi pengertiannya sama. Kalau kesepakatan dibuat secara lisan, ada kerjasama atau persetujuan, tapi dibuat secara lisan, itu bisa salah. Bisa salah. Makanya orang kalau mendengarkan cerita-cerita zaman dulu, orang bisa salah. Kenapa salah? Karena hanya dari, orang bilang dari mulut ke mulut. Sebenarnya kan kalau cerita itu bukan mulut ke mulut ya. Tapi dari mulut ke telinga didengar, kemudian diceritakan lagi turun-temurun. Kadang-kadang orang menceritakan hal tersebut, bisa tergantung kepentingannya. Kalau yang merugikan dia nggak diceritakan, tapi menguntungkan diceritakan. Nah, ini di nomor 3 ini menjadi tujuan Incoterms, meminimalisir kesalahan. Bagaimana kesalahan itu bisa diminimalkan? Karena sudah tertulis, sudah jelas. Kadang-kadang yang tertulis juga bisa disalahgunakan orang.
padahal sudah tertulis, mempunyai interpretasi yang berbeda. Mungkin itu karena kemampuan seseorang untuk menerjemahkan kurang. Nah, untuk itu perlu dengan jelas ditulis apa yang menjadi Incoterm atau term of shipment. Kemudian Incoterm ini dikeluarkan oleh non-government organization. Jadi ini dikeluarkan suatu lembaga itu yang disebut dengan non-government organization. Jadi ini organisasi non-pemerintah. Jadi suatu lembaga yang bukan dibuat oleh satu pemerintahan, tapi itu lembaga non-pemerintah, swasta. Tapi suatu lembaga tentu yang ada izin juga dari pemerintah. Karena ini menjadi organisasi non-pemerintah yang global, jadi bukan hanya satu pemerintahan, satu negara. Kemudian Incoterm terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Incoterm yang terakhir adalah 2010 ya. Memang Incoterm atau sebutan itu, istilah itu selalu diperbaharui. Nanti kita akan pelajari kenapa di sini diperbaharui. Tentu untuk menyesuaikan diri dengan zaman, menyesuaikan diri dengan teknologi yang sudah semakin berkembang. Kemudian di sini diteruskan, Incoterm sebelumnya dikeluarkan pada tahun 1936, 1953, 1967, 1980. Mungkin teman-teman belum lahir, tapi Incoterm sudah lahir. Kemudian tahun 1990 dan tahun 2000. Namun bukan berarti Incoterm versi yang lama sudah tidak berlaku lagi. Incoterm versi sebelumnya juga masih digunakan asalkan menuliskan versi Incoterm tersebut. Contoh FOB, Free on Board Tanjung Priok Indonesia, Incoterm 2000. Jadi Incoterm ini sudah dikeluarkan sejak tahun 1936. Terus ada revisi. Tapi kita masih bisa menggunakan yang lama. Tapi kita lebih memahami kondisi yang lama atau istilah yang lama, kita masih bisa. Tapi harus menuliskannya di dalam dokumen tersebut. Umpamanya di sini tulis FOB, Free on Board Tanjung Priok Indonesia, Incoterm 2000. Apa sih yang menjadi alasan pembaharuan atau upgrade dari Incoterm? Yang pertama, tadi saya sudah bilang ini, untuk mendukung ADI, Electronic Data Interchange. ADI yang semakin maju saat ini. Incoterm 2010 saat ini memungkinkan menyiapkan dokumen secara elektronik, seperti commercial invoice, dokumen custom clearance, atau dokumen transport. Ya, jadi karena sekarang kan teknologi semakin maju. Jadi banyak yang dirubah. Dulu seperti di Tanjung Priok itu ada gudang, beberapa kan banyak gudang di Tanjung Priok. Itu sempat dirubah dulu singkatan-singkatannya. Kenapa? Karena sebelumnya ada satu gudang dengan gudang yang lain, singkatannya sama. Jadi untuk itu dirubah. Tujuannya agar fix di mana. Dulu juga Indonesia kalau nggak salah pernah umpamanya Tanjung Priok dibuat jadi TPP, ya, TPP. Tapi pernah juga ditulis sebagai kalau nggak salah TGP Tanjung Priok. Nah, itu
agar semuanya sama, dan juga nanti ketika di ADI atau di dalam pembuatan dokumen, waktu kita buat singkatan 3 huruf seperti itu menjadi sama gitu, menjadi jelas ada perbedaan antara yang lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Dan juga tentu di dokumen yang lain seperti di commercial invoice, ya, jangan sampai umpamanya seperti saya pernah bilang, aturannya kirimannya ke Nuevo Laredo di Meksiko, tapi dikirim ke Laredo, Texas di Amerika, karena namanya sama. Di Indonesia juga banyak nama-nama kota yang sama. Kalau kita perhatikan nama kota yang sama di Indonesia ini seperti Ketapang. Setahu saya Ketapang itu ada di penyeberangan di Bali. Ketapang itu juga ada katanya di Kalimantan. Ketapang itu juga ada di Lampung. Di Lampung, yaitu yang dekat dengan Pahawang. Pulau Pahawang, di situ ada Ketapang. Bahkan mungkin tempat lain, hanya di Jawa mungkin ada lebih dari 2 atau lebih. Ada beberapa nama Ketapang. Itu maksudnya di sini untuk mempermudah sehingga kadang-kadang diupdate Incoterm. Tentu Incoterm karena ini secara global, secara internasional, jadi di-update-nya juga, kesepakatannya juga secara internasional. Yang kedua, adanya pembaharuan teknik transportasi, khususnya digunakan peti kemas atau kontainer atau multimoda transport, roll on, roll off, traffic dengan kereta api atau angkutan darat, angkutan laut jarak dekat. Ya. Dulunya kan mungkin ini hanya dibuat untuk laut sama udara, tapi ternyata kan berkembang terus, berkembang untuk teknik transportasi. Ada menggunakan peti kemas, multimoda, maksudnya lebih dari satu moda transportasi, bisa laut, bisa udara, di-combine, atau bisa darat, kemudian laut, kemudian udara, kembali ke kereta api, kembali ke kereta api, itu bisa, itu disebut dengan multimoda. Banyak model dari transporternya, pengangkutnya. Jadi itu di Term of Seaman itu di-upgrade, tujuannya itu. Kemudian, nah ini Term of Seaman atau Incoterm, contohnya. Ada yang pertama, X-Work, XW disingkat, 3 digit ya, X-Work. Biasanya umpamanya X-Work Bandung. Artinya apa ini? Kalau ditulis X-Work Bandung, pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang. Biasanya sih kalau penjual itu, kalau X-Work itu berarti kita ambil dari pabriknya dia. Kalau pabriknya di Bandung, tujuannya umpamanya ke Tristi di Austria, berarti si pembeli mengambil barang dari Bandung, dari pabrik di Bandung, dan dia bertanggung jawab buat semua biaya mulai dari Bandung sampai ke Tristi di Austria. Ya, jadi itu maksudnya Incoterm. Ketika ditulis sudah X-Work, berarti pembeli itu harus mengambil barang dari pabrik dan dia bayar semuanya, kecuali memang kalau biaya biaya di pabrik, umpamanya biaya muat, itu nggak termasuk. Ya termasuk mulai ketika barang sudah dimuat masuk ke dalam kontainer dan mulai jalan umpamanya dari Bandung ke Jakarta, masuk ke kapal sampai ke Singapura atau ke Hong Kong pakai feeder, nanti pakai mother vessel sampai ke destinasi ke Tristi. Nah, yang menjadi tanggung jawab itu baru consignee. Itu artinya X-Work. Tapi setelah ada X-Work,
itu ada tulis nama tempatnya. Umpamanya X-Work Bandung. Bisa X-Work Jakarta. Kalau impor umpamanya, impor ke Indonesia, kalau ditulis X-Work, kita tulis saja umpamanya X-Work Düsseldorf. Düsseldorf. Berarti di sini pembeli di Jakarta atau di Indonesia harus pick up, harus mengambil barang mulai dari Düsseldorf. Dari Düsseldorf ditambah banyak kirim ke sana kontainer kosong. Nanti toko atau pabrik di Düsseldorf memuat barang tersebut dalam kontainer. Nah, selesai dimuat, mulai itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pembeli di Indonesia. Sampai dia dari Düsseldorf naik kapal umpamanya lewat Rotterdam, dari Rotterdam sampai mungkin ke Singapura pakai mother vessel, dari Singapura pakai feeder vessel lagi ke Jakarta, dari Jakarta mungkin dari pelabuhan Tanjung Priok pakai truk lagi sampai ke gudang kita. Itu menjadi tanggung jawab kita. Itu ya. Jadi dibalik. Kalau X-Work Jakarta atau X-Work Bandung, berarti tanggung jawab dari consigning mulai dari Bandung. Kalau import X-Work Düsseldorf, berarti consignee di Jakarta atau customer di Jakarta bertanggung jawab mengambil barang mulai dari pabrik yang ada atau di gudang yang ada di Düsseldorf sampai ke lokasi kita. Itu artinya. Yang nomor dua, FCA. Ya. FCA, habis itu biasanya nama tempat. Ya, kita umpamakan Bandung gitu kan. FCA free carrier, pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ya. Kalau tadi di atas kan izinnya yang mengurus itu adalah consignee. Tapi kalau di sini bertanggung jawab penjual itu bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan, ya. Di mana ditentukan. Nah, jadi ini kalau dibandingkan nomor 1 dengan nomor 2, perbedaannya bahwa di nomor 2 itu si penjual atau shipper itu mengurus izinnya. Kalau di atas kan tidak. Izin maksudnya untuk custom clearance-nya. Kalau izin perusahaan pasti yang urus itu, walaupun di atas ini izin seperti ada NIB, nomor induk berusaha, atau NPWP, tentu yang punya pabrik kan nggak mungkin consignee di luar negeri yang mengurus itu. Tapi izin-izin umpamanya di pelabuhan untuk custom clearance itu dikerjakan oleh si shipper ini di nomor 2 ini ya. Disebut dengan FCA, harus selalu ya habis termnya 3 digit seperti itu FCA. Jadi free carrier, baru ada nama tempat. Tergantung dari mana ekspornya. FCA Jakarta bisa, FCA Surabaya, FCA Semarang. Nah, seperti itu. Yang ketiga, FAS. Habis FAS itu nama tempat, nama pelabuhan. FAS itu singkatan dari Free Alongside Ship. Pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat. Ya. Jadi, tadi kalau penjualnya di Bandung, atau eksportir atau shippernya ada di Bandung, berarti kalau ditulis di dalam Bill of Lading, di kesepakatan, tulis FAS Jakarta, contohnya ya. FAS Jakarta. Kalau pabriknya di Bandung, berarti si shipper bertanggung jawab untuk mengirimkan barang itu sampai tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam hal ini, berarti dia yang mengurus semua. Dari Bandung buat masuk ke dalam kontainer, kemudian tracking ke Jakarta, kemudian dia juga yang membuat kartu di pelabuhan untuk masuk pelabuhan, karena disebut dengan kartu kuning. Dengan adanya kartu itu, kita sudah bisa masuk pelabuhan. Tapi kartu itu juga keluar setelah ada izin-izin yang lain yang keluar.
PEB sudah dibuat, PEB yang mencantumkan detail barang tersebut. PEB tahu ya, pemberitahuan ekspor barang itu sudah dibuat dan sudah di-approve sama bea cukai. Kemudian bisa masuk pelabuhan. Nah, semua biaya itu sampai ke tepi alongside ship, di sebelahnya kapal. Sebenarnya kan bukan sebelah kapal persis lah, karena kapalnya belum tentu datang kan. Ya, tapi sudah sampai di dalam, di seaway, container yard, di pelabuhan. Nah, itu menjadi tanggung jawab daripada si shipper atau eksportir. Ya. Jadi begitu. Terus terang yang term-term yang 3 ini FCA sama FAS ini sangat jarang. Sangat jarang ini ya. Tapi kalau X-Work ini ada, tapi nggak terlalu banyak. FCA sama FAS ini jarang. X-Work ini sekali-sekali. Biasanya X-Work ini terjadi ketika belum mungkin kerjasama dua shipper atau kerjasama shipper dengan konsaini belum begitu lama. Jadi ada kadang-kadang di kondisi tertentu nggak apa-apa. Udahlah saya ngambil barangmu sampai ke pabrikmu. Habis itu udah kamu lepas tangan, saya semua yang bertanggung jawab dalam perjalanan. Itu kata si konsaini. Oke, yang paling banyak itu kalau di Indonesia yang paling banyak mungkin setahu saya mungkin hampir 85% dari shipment, dari pengiriman itu FOB, free on board. FOB yang paling banyak. Free on board. Artinya free, bebas, on, di atas, board, kapal. Board itu kan kayu, tapi bisa juga dengan kapal juga, free. Berarti si konsaini, si pembeli, itu dibebaskan bahwa sampai ke atas kapal di pelabuhan origin, pelabuhan asal barang. Namanya tadi Pelabuhan Jakarta. Nah, berarti kalau dari pabrik, dari Bandung ke Jakarta, itu yang bertanggung jawab adalah si shipper. Pabrik umpamanya di Bandung sampai ke Jakarta, sampai ke pelabuhan. Dan dia katakan, si konsaini tidak menanggung itu, tapi yang menanggung si shipper. Jadi konsaini menganggap bahwa itu free sampai ke atas kapal yang ada di pelabuhan di Tanjung Priok. Nah, setelah barang tersebut sampai di atas kapal, itu baru menjadi tanggung jawab dari konsaini. Semua biayanya, biaya ocean freight atau biaya tambang, kemudian biaya THC di terminal handling charge di tujuan, kemudian juga biaya custom clearance di tujuan, kemudian ada bea masuk, ada juga biaya-biaya yang lain, biaya masuk, terus ada pajak, sampai barang tersebut sampai di konsaini itu menjadi tanggung jawab dari konsaini. Jadi ini paling banyak. Jadi saya harapkan yang tadi yang pertama yang X-Work itu dihafal itu bagus, dihafal X-Work. Kemudian ini FOB ini, free on board ini. Karena seperti saya katakan, hampir 85% itu dari Indonesia itu adalah free on board. Jadi si shipper bertanggung jawab sampai ke atas kapal, dan mulai dari atas kapal di pelabuhan asal, yang menjadi tanggung jawab adalah si konsaini atau pembeli. Ya. Kemudian yang kelima, CFR, nama pelabuhan tujuan, cost and freight. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan. Ya, biasanya kan setelah CFR, umpamanya CFR New York, kan? New York di Amerika. Kalau ditulis dalam BL atau dalam shipping instruction CFR New York, berarti si shipper itu bertanggung jawab
mengirim barang mulai dari Bandung sampai di New York. Semua biaya ditanggung oleh si shipper, eksportir, pabrik di sini. Nah, sementara si consignee, customer, dia mulai bertanggung jawab ketika kapal sudah merapat di pelabuhan tujuan. Berarti merapat di New York. Ya, sudah merapat di New York. Sebenarnya kalau ke New York itu ada dua cara untuk pengiriman barang ke New York. Lewat laut. Kalau kita menggunakan kapal terus sampai ke New York, itu disebut dengan all water, ya, karena di air terus kapalnya. All water itu biasanya lebih lama. Kenapa? Karena dia hampir mengelilingi benua Amerika, bukan mengelilingi, tapi dia dari bawah, dari Tanjung Pengharapan, dari samudra itu lebih luas, agak mengelilingi Amerikanya, baru sampai ke New York di sebelah kanan. Tapi ada juga yang disebut dengan MLB, istilahnya itu mini land bridge. Kalau itu biasanya kita mengirim barang dari Jakarta ke Singapura, nanti Singapura ganti mother vessel. Nah, mother vessel itu nggak langsung ke New York, tapi dia ke Long Beach di sebelah kiri, pelabuhan Long Beach. Nah, ketika sampai di Long Beach, dia nanti akan naik kereta api atau menggunakan truk. Itu seperti membelah benua Amerika. Dia dari kiri terus ke kanan menuju New York. Dan itu lebih cepat. Biasanya bisa lebih cepat, lebih dari 8 hari. Lebih cepat dibandingkan kalau langsung all water tadi, menggunakan kapal langsung ke New York. Jadi, kalau dalam BL ditulis, tadi CFR New York, nah, di sini juga harus pintar-pintar. Karena harga all water yang tadi langsung lewat kapal sampai ke New York, dengan harga MLB, mini land bridge, yang melalui Long Beach sampai ke itu beda. Lebih mahal kalau dia MLB lewat Long Beach di Amerika, lewat West Coast, lewat barat. Dia Long Beach terus. Nanti itu lebih mahal. Karena memang tibanya juga lebih cepat. Tadi saya bilang tibanya bisa lebih cepat 8 hari atau lebih. Nah, daripada dia all water terus melewati bawah benua Amerika, itu nanti lewat Tanjung Pengharapan, terus ke atas lagi ke menuju New York, itu lebih murah. Bagaimana? Tentu kita lihat juga barang itu bagaimana urgensinya, bagaimana pentingnya. Apakah harus dibutuhkan segera? Kalau segera tentu kita menggunakan MLB lewat dari Long Beach. Tapi kalau umpamanya ternyata barangnya nggak terlalu urgent, nggak terlalu dibutuhkan segera, ya kita menggunakan all water lewat dari Tanjung Pengharapan dari bawah nanti terus ke kanan ke New York. Itu lebih murah. Bisa perbedaannya itu per kontainer itu $500. Beda antara MLB dengan all water. Beda antara pengiriman lewat Long Beach dengan pengiriman lewat langsung ke New York. Ya, jadi ini juga dua ini paling banyak di Indonesia adalah dua ini. FOB tadi yang pertama, FOB ini yang pertama, ini paling banyak. Kemudian CFR, ini prepaid juga disebut. Kalau FOB disebut, kadang-kadang ditulis di dalam bill loading itu, di description of good-nya itu, di bawahnya itu ditulis freight collect. Freight collect berarti collect, berarti yang membayar konsignee, sementara CFR, terus ada nama kota umpamanya dari New York, nah itu di dalam bill of lading ada tulisan CFR, tapi di description of good-nya itu, di kolom description of good-nya di bawahnya itu selalu ditulis itu freight prepaid. Berarti yang membayar freight tersebut adalah si shipper. Ya, adalah si shipper. Ini lumayan. Yang dua ini yang paling banyak. Habis itu yang lain-lain cuma dikit-dikit. Paling ada 1%, 2% dari seluruh shipment. Yang saya lihat untuk di Indonesia.
Kemudian ada yang disebut dengan CIF. CIF, HII-nya itu adalah asuransi. Jadi, kalau tadi kan ada CFR. CFR itu cost and freight. Kalau ini CIF, ada tambah asuransinya. Jadi, cost, insurance, and freight. Ya? Cost, insurance, and freight. Jadi, ini ditambahkan insurance ke dalam kesepakatan tersebut. Jadi, kalau ada umpamanya tadi, CIF New York, berarti biaya selain cost and freight ditambahkan biaya asuransi. Dan asuransi itu ditanggung sama si shipper, sama eksportir. Itu menjadi tanggung jawab dari eksportir. Berarti ada beberapa, umpamanya CIF New York, berarti si shipper bertanggung jawab, umpamanya kalau dari Bandung, si shipper bertanggung jawab untuk tracking ke Jakarta. Dari Jakarta, dia bertanggung jawab untuk mengurus semua dan membayar semua biaya custom clearance, biaya port charge, port pelabuhan, biaya-biaya di pelabuhan seperti THC, dan lain, ada biaya masuk ke pelabuhan, biaya mungkin kalau ada storage di pelabuhan, kalau kelebihan lama di pelabuhan, kemudian biaya ocean freight mulai dari Jakarta sampai ke New York, sama ditambah juga asuransi. Ya, sama asuransi. Jadi itu yang disebut dengan CIF. Yang keenam, ini sangat jarang, dan saya terus terang belum pernah mendapatkan term atau kesepakatan shipment seperti ini. CPT, itu nama tempat lagi. CPT, carried paid to, pihak penjual menanggung biaya sampai barang tiba di tempat tujuan, tetapi tanggung jawab hanya sampai saat barang diserahkan ke pengangkut. Ya, umpamanya tadi ke New York, berarti sampai diserahkan ke pengangkut tracking yang ada di pelabuhan New York. Ya, saya nggak terlalu jelaskan ini karena jarang. CIP ini juga jarang. Carriage and insurance paid to, sama seperti CPT yang di atas di nomor 6 ini. Ini CIP, kemudian tulis nanti nama kotanya, tergantung ekspornya kemana. Yaitu carriage and insurance paid to, sama seperti CPT, ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Jadi, kalau yang di atas tidak disebutkan siapa yang membayar asuransi, tapi biasanya customer itu mau semua barang diasuransikan. Tapi kalau di nomor 7 ini, CIP ini, jelas bahwa pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Ada lagi yang disebut DAF. DAF, Deliver at Frontier. Pihak penjual mengurus izin ekspor dan bertanggung jawab sampai barang tiba di perbatasan negara tujuan. Bea cukai dan izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Jadi barangnya tanggung jawab dari pabrik atau dari eksportir itu sampai ke perbatasan negara. Kemungkinan ini kalau perbatasannya itu daratan ya, bukan lautan. Kalau Indonesia gimana kalau laut? Umpamanya perbatasan Indonesia dengan negara lain kan bisa 12 mil ya dari pantai. Itu adalah Indonesia. Setelah 12 mil itu menjadi perairan internasional. Nah, di perbatasannya kan nggak mungkin di laut berhenti kan. Tapi kalau di darat bisa. Umpamanya Indonesia dengan Brunei, Indonesia dengan Malaysia, jadi bisa, atau Indonesia dengan Papua Nugini, kalau ada jalannya saya nggak tahu. Ada jalan, tapi kalau Malaysia ada. Hanya dikatakan bahwa di perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang ada di Kalimantan, itu bahkan orang Indonesia banyak belanja dari Malaysia, di Entikong, Kalimantan Barat. Itu mereka biasa belanja ke Malaysia. Bahkan mata uang katanya lebih banyak menggunakan
mata uang ringgit daripada mata uang rupiah, karena kemungkinan akses ke Malaysia lebih bagus, walaupun terakhir ini Presiden kita sudah membangun untuk akses atau gate-nya itu lebih bagus, sehingga kalau dulu orang Indonesia sering ke sana, sekarang orang Malaysianya yang banyak ke Indonesianya, karena dilihatnya gate-nya bagus, checkpoint dari bea cukai imigrasinya bagus, banyak orang itu seperti menggunakan seperti apa namanya untuk wisata. Yang ke-9, DES, Delivered Exit. Pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan siap untuk dibongkar. Izin impor menjadi tanggung jawab pembeli. Ini juga sangat jarang, saya bisa jelaskan. Nomor 10 juga sangat jarang. DEQ, kemudian nama pelabuhan. Deliver Exquire. Pihak penjual bertanggung jawab sampai barang yang membawa barang tersebut merapat di pelabuhan tujuan dan barang telah dibongkar dan disimpan di dermaga. Izin impor. Izin impor menjadi tanggung jawab pembeli. Saya izin impor ini bukan izin izin perusahaan, tapi seperti custom clearance, seperti membayar bea masuk, membayar pajak impor juga. Kemudian ini yang ke-11, DDU. Ini kadang-kadang ada juga DDU. Kalau tadi ada export, ini ada DDU. Nanti di bawah di nomor 12, ini ada DDP. DDU, nanti ditulis nama tempatnya lagi, Delivered Duty Unpaid. Ada unpaid, tidak dibayar ya. Apa sih pengertiannya? Pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, tetapi tidak termasuk biaya asuransi dan biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai, dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor menjadi tanggung jawab dari pihak pembeli. Ini di term yang terakhir ini, yang tadi kan saya bilang tahun 2010 ada perubahan term, di DUI ini udah diganti menjadi DAP. Jadi bukan delivery duty unpaid, DDU lagi, tapi yang sekarang sudah disebut dengan delivery at place, DAP. Nah ini seperti shipment door to door. Ngerti nggak door to door itu? Di pick up dari pabrik, dikirim sampai ke pembeli. Umpamanya dari Jakarta ke New York, di pick up dari Jakarta, dikirim sampai ke New York, sampai at place, berarti sampai ke gudangnya pembeli. Semua dibayar kecuali. Kecualinya tadi dibilang di sini kan, izin impor. Ini sebagai biaya impor, cukai, dan pajak. Kalau ke New York tentu pajak yang dibayar ke pemerintah New York, ke bea cukai New York. Termasuk di sana bea masuk atau import duty, termasuk di sana pajak atau tax dari Amerika yang harus dibayar. Mungkin itu berapa persen. Tahu saya, Indonesia sama Amerika belum punya kesepakatan seperti pembuatan Certificate of Origin, kalau saya nggak salah, yang bisa memotong bea masuk. Ya, GDU. Nanti ada di bawah nomor 12 ini GDP. Kalau ada di atas U unpaid, ini unpaid. Tapi kalau nomor 12 P, itu artinya paid. Arti dibayar. Nah, kalau ini benar-benar utuh dia. Ini benar-benar utuh, door to door. Semua dibayar sama shipper. Semua. Termasuk biaya import duty, termasuk pajak di negara tujuan, umpamanya di Amerika tadi, di GDP ini. Delivery, di nomor 12 ini ya, delivery, duty, paid. Nah, udah di-deliver, duty-nya juga dibayar sama si shipper. Pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi, biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor. Biaya impor itu biasanya kan ada duty, ada tax, ada juga kadang-kadang umpamanya biaya-biaya di pelabuhan di sana, cukai dan pajak dari negara pembeli.
izin impor juga menjadi tanggung jawab pihak penjualnya. Soalnya benar-benar si konsaini itu menerima dengan tanpa membayar biaya transportasi. Tentu dia membayar biaya barangnya, biaya harga barangnya dia membeli, tapi biaya transportasi dia tidak ikut. Ini di DIU dan di DP ini ada kadang-kadang setahun ada 3 atau 4 kali, ya tidak banyak. Jadi tapi perlu diketahui ini. Sekarang di DP udah diganti, di DIU diganti dengan DAP, Delivery Advice. Ya. Tolong dipelajari. Kemudian diteruskan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dalam bentuk gambar. Ini Gotham 2000 ya, transfer of risk from the seller to the buyer. Jadi kan semua tadi itu ketika dibuat term of shipment di dalam satu dokumen, itu sebenarnya kan siapa yang mengambil resiko, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses dari pengiriman barang tersebut. Kan sampai di mana tanggung jawab antara, di sini kan ada tulis ini, ada seller, ada pabrik nih, gambar pabriknya, kemudian sampai kepada buyer atau consignee di sini, di akhir ini. Ya. Nah, di mana? Di sini bisa kita baca di sini ya. Seperti ini, yang pertama nih ada CIF. Tadi saya bilang kalau CIF ada asuransinya. Nah, kalau kita lihat dari sini, umpamanya ini pabrik nih, yang warna coklat. Habis itu pabrikan, tentu dari pabrik itu ada tracking. Bisa juga kereta api. Ya. Bisa juga kereta api. Atau bisa juga mungkin kalau dari pulau lain, bisa juga lewat kapal. Tapi kita buat sini tracking. Umpamanya, coba contoh ini, umpamanya salarinya di Bandung, pabriknya di Bandung. Di Bandung, kemudian tracking ke Jakarta. Di sini, ini pelabuhan nih ya. Ini yang kuning ini, contohnya di sini adalah pelabuhan atau gudang atau siwai, kontainer, kemudian kapal ya. Kapal. Kalau Indonesia biasanya masih ada penggantian kapal di sini, biasanya dari feeder vessel, nanti masuk ke kapal yang besar, mother vessel, baru sampai ke tujuan. Di pelabuhan, maksud baru pelabuhan ya, pelabuhan, kapal di pelabuhan tujuan. Seperti mungkin di York. Kemudian ini adalah siwainya, siwai, kontainer. Setelah barang dibongkar di sini, discharge. Kemudian baru sampai ke buyer. Seharusnya di sini juga ada tracking juga di sini, tracking atau kereta api ya. Nah, kalau yang pertama di sini CIF, berarti yang bertanggung jawab ini yang tanda merah ini yang bertanggung jawab adalah buyer, consignee, tanda merah. Nah, kalau CIF berarti kan transport, insurance, dibayar oleh si consignee yang tanda merah, mulai dari pelabuhan ini. Pelabuhan. Tapi sebelum pelabuhan ini kan warna biru atau hitam ini, itu yang ditanggung jawab oleh sama shipper. Sama CFR juga begitu. Yang warna merah ini CFR, tapi kalau CFR kan nggak ada asuransinya. Hanya bedanya di situ. Ini CIF ada asuransi, CFR nggak ada asuransi. Nah, nggak ada asuransi, jadi ini yang bertanggung jawab adalah si buyer warna merah ini. Kalau free on board. Nah, jadi ini free. Sorry, ini kebalik saya. Sorry, CIF itu yang merah ini yang bayar shipper, sorry. Shipper yang bayar, merah. Yang merah ya. Yang konsen itu justru yang biru ini, yang biru. Free on board, kalau free on board, berarti shipper ini bertanggung jawab sampai ke atas kapal. Tadi saya jelaskan, ke atas kapal, kemudian dari atas kapal berarti dari laut, di pelabuhan, biaya cukai, semua dibayar oleh buyer. Sementara FAS sama DAF di sini ada penjelasannya karena ini sangat jarang sama DEQ, saya nggak terlalu jelaskan. Nah, tentu di sini ada DDU tadi ya, kalau unpaid berarti si consignee yang membayar pajak unpaid karena si shipper tidak membayar. Tapi kalau di DP yang dibayar si shipper semua yang bayar kalau di DP. Ya. Kemudian ada SPT, ada CIF,
dan asuransi. Jadi ada yang ex-work juga. Kalau yang ex-work itu semua dibayar oleh consignee. Semua ex-work. Tapi kecuali bea masuk dan pajak. Oke, di sini juga bisa kita lihat ya. Tadi ini lebih jelasnya lagi. Ini ada pabrik, ada trucking, ada laut, kapal laut ya, pelabuhan, atau bisa juga udara, kapal laut, dari origin sampai ke destinasi, negara tujuan. Nanti ada, ini kan benar ada truckingnya, baru sampai ke consignee, ke pabrik, sampai ke pabrik. Nah, kalau yang ex-work ini yang warna biru tua ini, yang menanggung adalah pabrik. Consignee. Semua ini consignee. Yang biru muda ini, itu yang dibayar oleh si shipper. Ya. Sini, shipper, contohnya FOB, shipper bertanggung jawab sampai di sini. Di sini berarti di atas sini ini. Sampai ke atas kapal kan free on board. Sampai ke atas kapal. Kemudian dari sini sampai ke consignee. Itu dibayar oleh si buyer. Sampai ke gudangnya dia. Dibayar. Nah, ini menjadi tanggung jawab. Kalau yang biru muda menjadi tanggung jawab dari shipper, yang biru tua menjadi tanggung jawab dari consignee. Nah kan, kalau ex-work itu menjadi kebalikan dari ini ya. Polisi panjang biru tua, semua tanggung jawab consignee. Polisi ini panjang biru muda, itu menjadi tanggung jawab shipper. Jadi sepertinya kebalikan dari ex-work adalah DAP dan DDP. Tadi DDU udah diganti dengan, nah sini kan ada DDU, bukan DDU lagi, tapi sudah DAP, Deliver at Place-nya. Jadi bisa, sebenarnya gambarnya ini semua nih, hanya ini aja dihafal, hanya ini dicatat dengan baik, artinya bahwa yang biru tua ini menjadi tanggung jawab consignee, dan biru muda menjadi tanggung jawab daripada si shipper. Ini contoh-contoh bill of lading. Kita sudah pernah belajar ini. Ya, ini ada Mars line, berarti ini Ocean bill of lading. Ada ini contoh dari untuk udara, ini airway bill. Yang sebelah kiri ini master bill of lading, sebelah kanan ada airway bill. Di situ pasti ada ditulis term of shipment-nya. Kemudian, ya, selesai. Saya harapkan teman-teman bisa membacanya dengan baik, mendengarkannya dengan baik. Dibuat catatan-catatan agar makin lengket, makin mengerti. Nanti pas di hari Rabu, kita akan diskusikan di forum diskusi yang ada di SSO. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Dan semoga teman-teman semua tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat. Oke, sampai bertemu kembali. Terima kasih, selamat siang.